Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka di khutbah yang kedua kita lanjutkan dari keutamaan mereka orang-orang yang berpuasa di dunia ini, keutamaan di hari akhirat kelak. Maka puasa ini akan menyebabkan orang ini masuk kepada surga. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalan Muawiyah ibnu Saleh dan dia ibnu Hudair, Saduq Hasanul Hadis, dari Sulaim ibni Amir, dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili, meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat Nabi Muhammad berkhutbah di Hajjatil Wada'. Maka dia katakan, ya ayuhan nas, i'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrakum tadkhulunal jannah rabbikum. Maka disebutkan dengan lantang oleh Nabi di atas kendaraannya fi hajatil wada, wahai seluruh manusia, taatilah perintah Allah atas kalian, salatlah 5 waktu kalian, puasalah bulan Ramadan kalian, bayarlah zakat-zakat kalian, dan akan ada zakat yang dekat dengan kita, zakatul fitr. Maka bayarlah. Dan taatilah pemerintah kalian. Maka Islam menganjurkan kita taat kepada pemerintah, bukan memberontak dan memerangi pemerintah. Maka jika dilaksanakan ini semua, tadkhulunal jannah rabbikum, kalian akan masuk surga dari surganya Allah Jalla wa'ala. Maka poin pendalilannya di sini, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dan melaksanakan puasa Ramadan, maka dia akan dimasukkan kepada surga. Dan hadis ini hadis yang hasan, karena Muawiyah ibnu Saleh ibnu Hudair Saduq Hasanul Hadis, waqad hasanahu syekhuna wa waliduna Muqbilal Wadi rahimahullah ta'ala. Maka dari keutamaan orang-orang yang berpuasa, maka keutamaan puncak prima di hari akhirat, bahwa orang ini akan melihat Allah Jalla wa'ala. Dan melihat Allah adalah suatu kenikmatan yang puncak prima di surga. Maka di surga tidak hanya cukup kita makan dan minum dan menikahi bidadari-bidadari yang banyak. Bukan hanya itu saja. Di sana ada puncak prima yang ditunggu oleh seluruh penduduk surga setiap pekan. Apa itu? Kenikmatan yang selain makan dan minum dan berhubungan intim dengan bidadari adalah melihat wajah Allah. Maka melihat wajah Allah adalah suatu kenikmatan the high enough, kenikmatan yang puncak prima, sesuai dengan ucapan Allah di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhiratun. Wajah-wajah mereka sumringah, mereka senang dan bahagia di atas surga yang ada kenikmatan padanya dengan melihat wajah Allah. Maka melihat wajah Allah kenikmatan yang paling puncak. Dan begitu pun di dalam ayat yang lain Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal saleh dimasukkan kepada surga, wa ziyadah, dan ditambah.
Ditambah apa? Disebutkan di dalam hadis dari Suhaib ibnu Sinan bahwa makna ditambah di sini adalah dengan melihat wajah Allah di surga. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan mentafsirkan ayat ini, di mana Nabi Muhammad menceritakan idza dakhala ahlul jannah ilal jannah, maka jika penduduk surga dimasukkan kepada surga, maka Allah akan mendatangi ahlu surga dan mengatakan, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, hal aziduk syai'an, apakah kalian menginginkan azidukum syai'an, kami tambah kenikmatan, wahai penduduk surga. Maka penduduk surga semuanya dalam keadaan penuh kenikmatan, makan dan minum dan menikahi bidadari, dan mempunyai tempat-tempat yang tinggi yang mulia. Maka mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Allah, qad bayatta wujuhana wa qad anqadtana minan nar, fa ayu ni'matin ba'da hadhihi ni'mah. Maka wahai Allah, apalagi yang akan engkau tambahkan untuk kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka yang dahsyat, dan engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, dan dalam keadaan tentram bahagia kami di surga. Nikmat apalagi ya Allah yang akan engkau berikan kepada kami? Maka Allah disebutkan oleh Nabi, fayatajalla rabbuna jalla wa ala, maka Allah menampakkan dirinya yang tadinya tidak terlihat oleh mereka, hanya suara saja. Kemudian Allah menampakkan dirinya sehingga seluruh penduduk surga melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Maka mereka dalam keadaan terkesiap, yang mana kenikmatan yang mereka rasakan di surga tersebut tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya. Semuanya adalah perkara yang kecil dibanding kenikmatan melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Maka semuanya terkesiap, seakan-akan mereka tidak pernah merasakan kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Maka kenikmatan surga yang ada padanya tidak ada apa-apanya, like nothing, seperti tidak merasakan apa-apa. Kemudian mereka melihat wajah Allah dan terkesiap, seakan-akan mereka tidak pernah merasakan kenikmatan yang paling puncak, padahal mereka berada di surga dari kenikmatan-kenikmatan yang sangat penuh kenikmatan. Maka dalam keadaan itu Nabi membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka bagi mereka para penduduk surga yang masuk surga, Allah berikan tambahan kenikmatan bagi mereka. Dengan apa? Melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Lalu mana pendalilan bahwa melihat wajah Allah Jalla wa Ala itu bagi mereka orang-orang yang berpuasa? Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Maka di hadis ini disebutkan, barang siapa yang melaksanakan puasa, maka dia akan mendapati dua kebahagiaan. Di dunia dia bahagia di saat menjelang masuk waktu berbuka puasa, di mana dia dalam keadaan lapar dan haus dan rindu kepada istrinya. Maka kemudian datang waktu maghrib, maka dia akan memakan makanan dan minuman yang dia idam-idamkan dari siang tadi. Itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan di hari akhirat. Dan ini puncak kebahagiaan. Farhah yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Maka dia akan bahagia, sepuncak-puncaknya bahagia di saat bertemu dengan Allah. Ditafsirkan oleh Imam
Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa al-liqa, kalimat pertemuan antara manusia dengan Allah, mengilzamkan bahwa dia itu bertemu di surga, melihat wajah Allah. Maka puasa yang kita lakukan di puasa Ramadan ini, yang penuh kesabaran 1 bulan, maka pahalanya sangat besar dan keutamaannya di hari akhirat sangat besar. Paling besar adalah penyebab kita bisa melihat wajah Allah Jalla wa'ala, yang merupakan haid inaf, puncak kenikmatan di hari akhirat kelak. Dan yang terakhir, husul al-ghuraf fil jannah. Maka asyam sababun li husul al-ghuraf fil jannah, bahwa dengan berpuasa kita akan mendapati kamar-kamar di surga. Jika kita ditanya, bukankah tadi telah disebutkan keutamaan berpuasa masuk surga? Al-jawab, tentu. Walimada dzukira huna bil ghuraf? Maknanya al-ghuraf huna kamar-kamar bagi mereka orang-orang penduduk surga yang VIP, very important people, yang kelas tinggi, kelas sultan. Maka hanya sekedar masuk surga, semua kaum muslimin, mukminin akan masuk surga. Namun di surga itu akan bertingkat-tingkat. Ada seorang yang dia itu dai ilallah, mengajari kebaikan kepada manusia. Maka para aulia salihin, as-siddiqun, wasyuhada, mereka mempunyai tempat-tempat yang mulia. Dan para nabi, mereka mempunyai tempat-tempat yang mulia. Dan kaum muslimin yang biasa, maka mempunyai tempat-tempat yang lain. Maka oleh sebab itu, puasa Ramadan dan puasa yang lainnya, yang sunnah-sunnah, jika dilaksanakan, sababun lihusuli ghurafil jannah. Maka telah datang hadis yang datang dari 4 jalan, yang kami ringkas datang dari Nafi' Maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar, dari riwayat Baqiyah Ibnul Walid yang dhaif, namun bisa naik kepada derajat yang sahih li ghairi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna fil jannati la ghurafan, bahwa sungguhnya di surga itu pasti ada kamar-kamar, yura zuhuriha min batiniha wa batiniha min zuhuriha, dia itu akan terlihat dengan penuh kenikmatan. Kemudian dikatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah kamar-kamar yang khusus bagi mereka penduduk surga yang high class, yang kelas sultan, yang very important people, di derajat orang-orang yang mulia. Maka bagaimana kamar-kamar ini bisa didapatkan wahai Rasulullah? Berkata Rasulullah, dan ini poin pendalilannya, man atabal kalam, bagi mereka orang-orang yang berbicaranya selalu baik. Maka orang-orang yang berbicara selalu baik, seperti seorang dai yang menyeru kepada kebaikan, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, menasehati kaum muslimin, ataupun dari orang-orang yang berbicara dengan baik, tidak pernah bergibah, namimah, tidak pernah mencela kaum muslimin. Maka man atabal kalam, lalu siapa lagi? Wa'at amat ta'am, dan orang-orang yang melaksanakan pemberian makanan. Maka untuk mengingat, kami mengundang semua bapak-bapak dan para santri untuk buka bersama pada hari ini di sini sebelum maghrib. Maka kemudian disebutkan wa'at amat ta'am, maka yang kedua, mereka orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, maka akan mendapatkan kamar-kamar di surga. Dan juga yang ketiga disebutkan wa adama asyam, dan mereka orang-orang yang selalu melaksanakan puasa.
Maka disebutkan oleh para ulama bagaimana selalu melaksanakan puasa. Masuk kepadanya puasa Ramadan, puasa 1 bulan. Masuk kepadanya puasa Senin Kamis, berpuasa. Masuk kepadanya puasa 1 bulan 3 hari berpuasa. Maka ini yang dinamakan dengan wa'adamat siyam. Wa'adamat siyam. Makna adama masdar dari dawama yudawimu adwaman au adama. Maka maknanya terus menerus dalam melaksanakan puasa. Dan yang terakhir disebutkan wa yusalli lillahi billail wan nasun niyam. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang sholat malam, orang-orang yang sholat tarawih, orang-orang yang sholat tahajud di selain Ramadan atau di bulan Ramadan, dan manusia dalam keadaan tertidur. Maka inilah keutamaan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan kamar-kamar khusus di surga yang mulia. Maka semuanya dikarenakan melaksanakan puasa. Maka inilah keutamaan berpuasa di hari akhirah. Maka kita berdoa dan mohon diaminkan karena doa-doa orang yang berpuasa adalah mustajab. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa Filistin wa sairal bilad al-muslimin. Maka wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta ini dan jauhkan negara kita dari gonjang-ganjing kekacauan fitnah, baik yang besar ataupun yang kecil. Dan kita doakan pemerintah kita, Allahumma hfadh wulata umurina, Allahumma arsyudhum ila tariqil haq. Maka wahai Allah, jagalah pemerintah-pemerintah kami, jagalah Pak Jokowi dan juga para staf kementeriannya dan mereka yang duduk di kursi MPR, DPR baik pusat ataupun cabang. Maka berikanlah kepada mereka petunjuk ya Rabb, sehingga mereka membuat konstitusional, membuat rules, undang-undang yang merupakan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka takut kepadamu ya Allah. Maka bimbinglah mereka selalu dalam jalan yang hak. Sehingga kami rakyat yang mana taat kepada pemerintah adalah wajib. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan di hadis tadi dari Abi Umamah telah disebutkan, penyebab masuk kepada surga adalah taat kepada pemerintah. Dan di saat mereka dalam keadaan membuat aturan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan Al-Quran, maka mereka dalam keadaan membuat aturan sesuai ajaran yang benar dan kami taat kepada mereka. Dan yang terakhir, kami mendoakan dan kita semua mendoakan kepada saudara-saudara kita di balik layar yang menginfakkan harta-harta mereka untuk berbuka puasa iftar shaim, ataupun yang mengirim kepada kami kurma-kurma dan rutub, dan juga memberikan bantuan untuk dakwah, yang mana dakwah kita di sini dakwah yang free of charge, gratisan. Maka membantu untuk membelikan listrik dan juga untuk membeli beras dan juga semua untuk operasional dakwah. Di waktu yang mustajab ini kami mendoakan untuk kalian agar kalian diampuni dosa-dosanya dan juga dipanjangkan umurnya yang barokah dan dilimpahkan di dunia hartanya melimpah ruah sesuai dengan dalil dari Allah menyebutkan di Al-Quran. In kuntum, disebutkan di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong dakwah, menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menguatkan kalian di dunia ini dan menguatkan pondasi-pondasi kalian. Kalian pasti jaya raya, kaya raya. Maka orang-orang yang membantu dakwah dengan uang, dengan pemikiran, dengan pengajaran, dalam keadaan ikhlas kepada Allah, mereka pasti akan jaya raya, kaya raya di muka bumi ini. Tidak ada seorang dai yang fakir miskin. Tidak ada seorang dai yang dalam keadaan mati kelaparan. Maka mereka akan dijayakan oleh Allah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir dzunubana warzuqna rizqan halalan thayyiban wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث